Selamat pagi Ananda semua, bertemu lagi dengan Ibu. Minggu ini kita akan melanjutkan materi redok kita pada aplikasinya pada sel elektrokimia. Sel elektrokimia ada dua. Ada yang pertama itu adalah sel Volta, yang kedua sel elektrolisis. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang sel Volta. Pada sel Volta ini kita menggunakan atau mereaksikan reaksi-reaksi kimia untuk menghasilkan sejumlah energi listrik. Bagaimana dia? Nanti kita simak pada penjelasan berikut. Baik Ananda, pada pembelajaran kali ini adalah tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari materi berikut ini, Ananda diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari potensial elektroda, menggambarkan susunan sel volta, dan menjelaskan fungsi tiap bagiannya. Yang ketiga, menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Terakhir, menjelaskan prinsip sel volta yang banyak digunakan dalam kehidupan. Untuk yang nomor 4, Ibu menugaskan Ananda untuk mencari tahu apa aja sel volta yang ada dalam kehidupan dan bagaimana pemanfaatannya. Oke, kita lanjut Anda. Yang pertama, potensial elektroda dulu kita pelajari. Nah, sekarang coba perhatikan tayangan berikut ini. Kita punya sebuah logam. Ketika logam ini kita celupkan ke dalam air. Di sini logam Cu yang digunakan, ternyata logam Cu-nya menjadi bermuatan negatif. Sedangkan di sekelilingnya akan bermuatan positif. Perbedaan ini akan menyebabkan timbulnya potensial yang disebut sebagai potensial elektroda. Apabila kita gunakan logam yang lainnya, maka harganya juga akan berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana jika dua sistem elektroda dihubungkan? Akankah terjadi arus listrik karena pemindahan elektronnya atau bagaimana? Oke, ini dia potensial elektroda itu. Potensial suatu elektroda tunggal sangat sulit ditentukan seperti kejadian yang tadi. Maka kita memerlukan sebuah pembanding. Biasanya di sini pembandingnya adalah elektroda hidrogen karena nilainya 0. Nah, elektroda yang akan dihitung kita letakkan pada posisi sebelahnya. Nih diukur. Maka nanti di voltmeter akan muncul berapa harga dari potensial elektrodanya. Ini dia, kita contohkan. Kalau elektroda hidrogen, cara pembuatannya, elektroda hidrogen ini diperoleh dengan cara mengalirkan gas hidrogen murni dengan tekanan 1 atm ya. Sehingga dihasilkan seperti ini. Oke. Nah, ini daftar potensial elektroda standar untuk beberapa logam. Di buku-buku ada, silahkan diperhatikan, silahkan dilihat di buku-buku atau LKS Ananda. Ini tidak perlu dihafal, karena ini nggak mungkin kita hafal ya. Oke. Potensial elektroda tadi gunanya adalah pada penentuan sel volta. Nah, apa itu sel volta? Sel volta atau sel Galvani ini ditemukan oleh si Volta. Alessandro Giuseppe Volta. Nah, begitu dia disebut juga sebagai sel Galvani karena dua orang penemunya. Luigi Galvani, ini dia. Oke. Kita lihat sekarang bagian-bagian dari sel Volta. Pertama ada voltmeter, ini untuk mengukur berapa energi yang dihasilkan, energi listrik yang dihasilkan. Kedua elektroda, ini di kiri satu, di kanan satu, ada yang disebut sebagai anoda, ada yang disebut katoda. Ingat kembali anion dan kation. Anion adalah ion-ion negatif, sedangkan kation ion-ion positif. Anoda kutubnya negatif, katoda kutubnya positif pada sel volta. Nah, penghubung antara kedua larutan disebut sebagai jembatan garam. Nah, coba perhatikan, ketika anodanya Zn, maka larutannya harus dari Zn juga. Maka di sini ZnSO4 contohnya. Begitu juga di katoda. Karena elektroda yang digunakan adalah Cu, maka larutannya digunakan juga Cu. Di sini CuSO4. Yang terion menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Ini dia bagian-bagian dari sel volta. Nih. Kita lihat bagaimana proses terbentuknya arus listrik.
andai kata kita lihat nih sekarang. Nah, ternyata kalau kita perhatikan elektron di sini ditandai dengan titik kuning itu ya, dia dihasilkan di anoda lewat di ampermeter masuk di katoda. Di anoda logam Cu berubah menjadi Cu2+ yang masuk ke dalam larutan. Sedangkan di katoda ion Ag+ dalam larutan ini menempel menjadi logam Ag setelah dia menerima elektron yang dihasilkan oleh Cu tadi. Nah, artinya di anoda dihasilkan elektron, di katoda elektron itu digunakan. Nah, lama-kelamaan di anoda akan kelebihan ion positif. Nah, untuk menstabilkannya, makanya masuklah ion negatif ke dalam larutannya. Sedangkan di katoda, ion positifnya makin lama makin habis. Maka akan masuk juga ion positif ke larutan katoda ini. Oke, ini dia hasilnya. Kalau kita tuliskan, berarti di anoda Cu berubah menjadi Cu2+ dengan melepaskan 2 elektron. Sedangkan di katoda, ion Ag+ menangkap sebuah elektron berubah menjadi Ag. Kalau kita tulis dalam bentuk notasinya akan ditulis Cu berubah menjadi ion Cu2+, jembatan garam, ini ditandai dengan garis 2. Ag+ berubah menjadi Ag. Yang bagian depan adalah untuk anoda, yang bagian belakang adalah untuk katoda. Oke, nih contohnya. Potensial sel tadi, berapa energi yang dihasilkan? Untuk menghitungnya, kita akan menghitung selisih antara kedua elektroda. Kalau dirumuskan, hasilnya adalah sel sama dengan E di katoda dikurang E di anoda. Atau elektroda yang mengalami reduksi dikurangi dengan oksidasi. Nah, ini dia contohnya. Pada contoh 2, ini ada 2 contoh. Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu, E0-nya 0,34. Ag+ tambah elektron berubah jadi Ag, E0-nya 0,80. Setengah reaksi A memiliki E0 lebih negatif. Kalau yang B, ini E0-nya lebih positif, makanya dia menjadi katoda. Yang lebih negatif tadi menjadi anoda. Harganya tinggal dikurangi. Berarti reduksinya adalah Ag 0,80 dikurang plus 0,34. Contoh pertama, kalau ada contoh lain. Tentukan potensial elektrodanya. Kita lihat, Ni lebih negatif dari Cu. Berarti Ni mengalami oksidasi, Cu mengalami reduksi. Yang rumusnya tadi kan katoda dikurang anoda, makanya 0,34 dikurang dengan 0,25. Ini kurang, makanya tandanya jadi positif ya, makanya 0,59. Nah, sekarang bagaimana kalau kita langsung masuk rumus saja? Boleh juga. Ini contohnya. Antara Cu dengan Fe. Tentukan potensial selnya. Kalau kita perhatikan mana yang lebih positif? Yang lebih positif adalah Cu. Sedangkan yang lebih negatif adalah Fe. Makanya reduksinya Cu, oksidasinya Fe. 0,34 dikurang min 0,44. Kita dapatkan dia 0,78 volt. Oke, nah pada sel volta tadi kita akan menghubungkan 2 buah elektroda. Permasalahannya sekarang apakah setiap 2 elektroda dari logam itu dihubungkan akan menghasilkan sebuah reaksi kimia atau tidak? Ternyata enggak ya. Mungkin saja dia reaksinya akan berlangsung dan menghasilkan sejumlah energi. Mungkin juga reaksinya tidak berlangsung. Artinya tidak menghasilkan energi listrik. Kapan reaksinya berlangsung? Ini apabila harga E0 selnya itu positif.
Tapi kalau E0 selnya negatif, maka reaksinya tidak akan berlangsung. Ini maaf ya, masih positif juga tertulis. Nah, sekarang masalahnya adalah, apakah kita menghafal semua E0 potensial logam-logam? Ini nggak mungkin kan? Nah, makanya kita dapat memperkirakan saja. Bagaimana cara memperkirakannya? Dengan menggunakan deret volta seperti ini. Nah, deret volta ini dicoba dihafal. Oke. Untuk sebuah reaksi X tambah Y plus menghasilkan X plus tambah Y. Artinya apa? X mengalami oksidasi menghasilkan X plus, sedangkan Y mengalami reduksi dari ion Y plus berubah menjadi Y. Kapan reaksinya berlangsung? Dia berlangsung apabila logam X terletak di sebelah kiri Y. Sedangkan dia tidak akan berlangsung apabila logam X berada di sebelah kanan Y. Artinya gimana? Kalau kita punya dua buah elektroda antara Mg dengan Cu, maka Mg akan berfungsi sebagai X, sedangkan Cu akan berfungsi sebagai Y. Mg mengalami oksidasi, sedangkan Cu mengalami reduksi dari ion Cu2 plusnya. Artinya dalam deret ini, semakin ke kiri, dia semakin mudah mengalami oksidasi. Sedangkan semakin ke kanan kebalikannya, berarti dia semakin mudah mengalami reduksi. Oke, untuk mengingat materi yang sudah selesai tadi, kita lihat yang pertama, latihan bersama ya. Elektroda hidrogen merupakan elektroda pembanding atau standar dengan harga potensial 0. Betul apa salah? Oke, kalau kita jawab betul. Nih, ternyata potensial suatu elektroda tunggal sangat sulit ditentukan. Ini ada di tayangan tadi ya. Oke, lanjut. Dalam deret volta, logam yang berada di sisi kanan hidrogen akan lebih mudah melakukan reduksi. Benar atau salah? Oke, lebih kanan artinya dia mudah mengalami reduksi. Oke, jawaban Anda benar. Nih, yang ketiga. Dalam deret volta, anoda merupakan elektroda positif. Ingat kembali, tadi yang positif adalah katoda. Sedangkan anoda ini mengalami oksidasi, kutubnya adalah negatif. Oke, ingat ya jawabannya, pembahasannya. Lanjut. Yang keempat, dalam sel volta, energi listrik apakah diubah menjadi reaksi kimia? Oke, jawabannya adalah salah. Yang ada adalah reaksi-reaksi kimia menghasilkan sejumlah energi listrik. Berbeda dengan elektrolisis, nanti baru energi listrik diubah menjadi reaksi kimia. Terakhir, agar reaksi dapat berlangsung spontan, apakah harga E0 sel harus lebih besar dari 0 atau lebih positif? Jawabannya benar.